bawa kita untuk belajar zikir, gitu ya. Naik ke langit supaya ketemu Allah, begitu. Mana langitnya itu? Jangan dibayangkan langit di sana. Cari Tuhanmu itu dalam dirimu. Ya. Irji' ila rabbi. Coba kembali kau ke Tuhanmu sendiri. Ada di dirimu sendiri. Ya. Naik ke langit. Mana langit? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa samaituha sadran. Saya bangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. Ini langit lapis pertama. Di atas Sudur ada langit kedua, Qalab namanya. Di atas Qalab ada Fuad. Di atas Fuad ada Saqab. Di atas Saqab ada Luban, langit kelima. Dalam Luban, di atas Luban ada Sir, langit ke-6. Dalam Sir ada Sirusir, langit ke-7. Dalam Sirusir ada Nur. Dalam Nur ini Sidratil Muntaha. Ya. Sidratil Muntaha itu apa? Kesadaran yang tinggi. Kesadaran terakhir. Ya, Sidratil Muntaha, Nur. Di atas itu ada aku, kata Allah. Yang tak ada Tuhan selain aku. Baru ketemu Allah. Di mana? Ya di sini. Nah, secara ma'rifat, pelaksanaan Isra Mi'raj dalam sholat. Makanya as-sholat mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya si al-mu'min. Mi'rajnya ruh kita naik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Pagi ini kita melihat mana petunjuknya. Ya, ada yang ingin kita laksanakan. Ini kan ibarat kita bawa mobil dan ya. Ya. Ada petunjuknya, ada pedoman. Ya. Misalnya, ya, kalau pesawat ada kompasnya, atau kapal ada kompasnya. Nah, kalau kita tidak ikuti kompasnya itu kan bisa kesasar. Nah, begitu juga di mobil mesti ada petunjuknya tentang gasnya, misalnya. Pokoknya ada pedoman lah, ada petunjuk. Nah, petunjuk itulah yang akan kita ikuti gitu. Nah, kalau kita tidak menemukan petunjuknya itu, ya tidak ada yang bisa kita ikuti. Nah, ini makanya kadang-kadang ya, ketika Isra Mi'raj itu yang diperbincangkan itu ya tentang sholat. Rata-rata tentang sholat. Belum menemukan apa petunjuknya. Ya. Kita tingkatkan dengan peringatan Isra Mi'raj, kita tingkatkan sholat. Begitu juga kadang-kadang dari Isra Mi'raj itu yang diperbincangkan apakah ruhnya yang berangkat, apakah jasmaninya juga, ya, apakah mimpi. Nah, ya perbincangannya sekitar itu. Menurut saya itu nggak penting, gitu ya. Kenapa nggak penting? Apakah kalau berangkatnya ruhnya saja umpamanya kita nggak percaya? Nah, apakah umpamanya dengan mimpi itu nggak percaya? Jika nggak percaya berarti rusak akidah kita, karena itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Jadi tidak begitu penting menurut saya apakah yang berangkat itu ruhnya dengan jasad, apa ruhnya saja, apakah dengan mimpi. Gitu. Tidak menemukan satu petunjuk. Yang jelas itu ya, Nabi itu didampingi Jibril, itu yang jelas. Jibril itu siapa? Malaikat. Malaikat itu siapa? Ruh. Nur. Terbuat dari nur. Jadi Nabi itu didampingi Jibril, itu jelas itu malaikat yang terbuat dari nur. Jadi bukan didampingi oleh wali kota atau didampingi oleh gubernur, bukan. Ya. Dari sini aja kan kita sudah paham sebenarnya. Kemudian di Aqsa disambut oleh ruhnya para anbiya, ruhnya para nabi,
ruhnya para rasul. Disambut pula sama para malaikat, ruhnya para nabi. Jadi bukan disambut oleh raja Palestina atau disambut oleh gubernur Mesir misalnya, bukan. Disambut, ditunggu oleh arwahnya para anbiya. Berarti ini kan perjalanan rohani, ya, itu kan. Ya, nah. Dari sini aja kan sudah kita paham. Makanya mari kita lihat peristiwa Isra Mi'raj itu walaupun hanya singkat gitu ya. Dari 4 sudut pandang. Pertama, peristiwa Isra Mi'raj dalam pandangan syariat. Yang kedua dalam pandangan tarekat. Yang ketiga dalam pandangan hakikat. Dan yang keempat dalam pandangan ma'rifat. Ya. Yang pertama dalam pandangan syariat. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj dalam pandangan syariat bahwa beliau yang berangkat itu siapa? Yang berangkat itu Nabi. Ya, didampingi Jibril. Kemudian kendaraannya burak. Jadi pelakunya 3 itu. Muhammad, Jibril, burak. Ini pelaku Isra Mi'raj. Kemudian berangkat dari mana? Berangkat dari Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Aqsa. Nah, Haram itu ada di Mekah. Ya, sampai sekarang masih ada. Ya, kemudian Aqsa itu di Palestina, masih ada sampai sekarang. Jadi artinya dua-duanya itu di bumi. Ya, perjalanan di bumi. Bumi itu nyata, kelihatan. Nah, dari Aqsa naik ke langit. Bukti beliau naik ke langit itu ditunjukkan oleh batu Sokhra yang ada di depan di Aqsa itu. Dalam riwayatnya batu itu tempat berpijaknya Nabi ketika akan berangkat naik. Nah, begitu sudah di awang, ditahan sama Jibril. Nggak boleh ikut. Nah, kamu nggak boleh ikut. Berhentilah si batu itu. Nah, sehingga dia tidak lagi turun ke bumi, tapi tidak boleh naik. Nggak tergantung tak betali. Nah, sampai sekarang masih ada batu Sokhra itu. Batu yang tergantung tak betali. Nah, itu menunjukkan secara syariat benar Nabi itu berangkat ke sana. Itu buktinya. Ada bukti. Jadi bukan hanya beliau cerita tanpa bukti, ada bukti. Jadi betul-betul artinya beliau berangkat Isra dan Mi'raj itu secara syariatnya. Nah, Haram dan Aqsa itu ada di bumi, langit itu ghaib. Ya. Berarti Nabi itu ketika Isra Mi'raj akan menghadap Allah itu menempuh 2 macam perjalanan. Perjalanan nyata di bumi, perjalanan ghaib di langit. Nah, kita semua manusia ini kan juga akan menghadap Allah. Mesti juga menempuh 2 macam perjalanan. Tidak bisa kita menghadap Allah hanya satu saja jalan. Ada 2 jalan. Jalan syariat zahiriyah dan jalan hakikat batiniyah. Jadi kalau hanya menjalankan syariat tanpa berhakikat, itu sampai ke Aqsa aja, Pak, nggak naik ke langit. Nah, jadi kalau mau ketemu Allah, mesti naik ke langit, mesti mi'raj. Mesti pakai hakikat. Gitu. Jadi orang-orang yang anti hakikat, anti tasawuf itu saya kira cuma hanya taat aturan tapi tidak mengenal Allah yang dia sembah. Nah, ada kan orang anti tarekat, anti tasawuf begitu. Tasawuf itu bid'ah. Ya silahkan aja, namanya pendapat ya. Tapi kalau menurut saya kalau orang nggak bertasawuf, cuman ibarat Isra Mi'raj itu cuman hanya ke Aqsa aja. Nggak naik ke langit, nggak nyampai ke Allah. Ya. Asyari'atu bila haqiqatin natilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah.
Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Bagus lahirnya, kosong dalamnya. Nah, makanya saya bilang waktu dulu, dalam Islam itu kita mengenal ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Islam itu kalau saya ibaratkan buah, ibarat kulit. Ya. Iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Jadi Islam itu syariat, iman itu akidah, ihsan itu tasawufnya. Jadi kulit, isi, rasa. Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Nah, makanya 3-tiganya itu harus diambil semua, Pak. Nggak bisa diambil salah satu, dibuang yang lain. Gitu. Saya bersyariat aja, nggak mau bertorekat, nggak mau tasawuf, ya silakan aja. Cuman hanya kulitnya aja dapatnya. Ya. Mendingan kalau kulit mangga, apa kalau kulit doret, apa nggak bengkak-bengkak bibir itu. Makan tuh kulit. Maka tidak terasa nikmat kita dalam beragama ini. Ya, kenapa? Ya memang nggak tahu isi. Nggak tahu isi, nggak bisa merasakan, katanya. Nah, dianggap itu satu beban aja. Makanya orang anti agama kadang, karena dianggap beban. Gitu. Karena nggak tahu isi. Tapi kalau orang yang sudah tahu isinya, apalagi sudah merasakan, ya, pasti mereka itu akan istiqomah dalam menjalankan agamanya. Jadi dilihat dari segi syariat, benar artinya Nabi itu berangkat Isra Mi'raj. Ya. Walaupun kita tidak perlu memperbincangkan apakah ruhnya dengan jasad, apa ruhnya saja, apa mimpi. Tidak penting amat. Ya. Tapi yang terpenting bahwa kita berkeyakinan betul bahwa Nabi SAW itu benar-benar menjalankan peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya. Pertama, karena tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua, ada bukti, ada batu Sokro itu sebagai tatah Nabi ketika naik. Itu satu. Yang kedua, kita lihat secara torekat. Ya, dalam pandangan torekat. Ya. Nabi SAW itu tujuannya Isra Mi'raj itu untuk menghadap Allah. Bukan jalan-jalan. Dan bukan pula menghibur diri karena sudah meninggal istrinya, Siti Khadijah, bukan. Ya. Dan bukan untuk menyanjung-nyanjung Nabi, bukan. Nah, kita ini kan kadang-kadang hanya sebatas itu, nyanjung-nyanjung hebat Nabi. Satu-satunya Nabi yang dipanggil Allah langsung Isra Mi'raj, Nabi Muhammad. Saya pikir nggak penting-penting amat itu. Karena peristiwa itu bukan untuk menyanjung Nabi, bukan. Ya. Dan bukan pula untuk menghibur. Ya. Tapi tujuannya untuk petunjuk buat manusia. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 itu dijelaskan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, ya, pada satu malam, mulai dari Masjidil Haram hingga ke Masjid Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, karena kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ada kalimat linuriyahu min ayatina, karena kami akan memperlihatkan tanda kebesaran. Nah, memperlihatkan. Ini kita garis bawahi dulu. Memperlihatkan. Apa maksud memperlihatkan? Kalau seorang desainer mendesain sebuah pakaian, setelah terselesai, lalu dia ingin supaya orang tahu, maka dia perlihatkanlah hasil desainnya tadi.
memperlihatkan bahasa desainernya itu adalah memperagakan. Nah, dia peragakan hasil desain. Oh, kalau begitu Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Nah, begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah. Gitu. Ini peragaan, Pak. Bahkan ada di Tenggarai, Nabi itu Isra Mi'raj itu bukan hanya sekali, Pak. Berkali-kali. Ya, cuman yang diperagakan cuman sekali. Untuk apa? Supaya jadi petunjuk buat manusia. Ya, kalau Isra Mi'rajnya Nabi SAW itu berkali-kali, Pak. Ya, bukan hanya sekali itu. Cuman yang diperagakan hanya sekali. Ya. Jadi yang kita lihat Nabi SAW menghadap Allah Isra Mi'raj. Nah, kita singkirkan dulu pikiran kita untuk menghibur diri karena tahun kesedihan sanatul hazan, atau untuk menjemput sholat, gitu ya. Tapi tujuannya untuk menghadap Allah. Nah, bukankah kita ini semuanya akan menghadap Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah mesti pulang ke Allah. Kalau nggak menghadap Allah, nggak kembali ke Allah, ya kesasar namanya. Ya. Kita kepingin selamat. Yang namanya selamat itu dari mana dia datang, ke situ dia pulang. Nah, kalau berbeda dari datang dan kepulangannya, itu kesasar. Nah, atau musibah gitu ya. Nah, makanya semua manusia akan menghadap kepada Allah. Nah, kalau ingin kembali ke Allah, kalau betul-betul ingin menghadap Allah, inilah contohnya Isra Mi'raj. Nah, apa yang bisa kita contoh di situ? Pertama, ketemu Jibril. Jibril itu membimbing Nabi ya untuk menghadap Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ada pembimbing. Sebenarnya Nabi itu bisa saja sendirian tanpa Jibril. Ngapain pakai Jibril? Ya, kan bisa langsung aja. Tapi lagi-lagi ini peragaan, Pak. Supaya dicontoh umat. Artinya kalau akan menghadap Allah harus ada pembimbing, Pak. Nggak bisa kita ujuk-ujuk berangkat sendiri. Gitu. Ada pembimbing. Dalam bahasa tarekat ini namanya mursyid. Ada guru mursyid. Guru yang membimbing kita. Ya. Kalau nggak ada pembimbing gimana? Zikir aja kita acak-acakan. Kenapa? Nggak ada pembimbing. Ya. Cuman dengar-dengar orang zikir kita terapkan. Baca-baca buku zikir kita lakukan. Nggak ada pembimbing. Padahal zikir itu sendiri kan ada aturannya. Ya, ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Tapi kan karena nggak ada pembimbing, nah kita mau tanya sama siapa? Nah, jadi itu satu, Pak. Jadi kalau betul akan menghadap Allah harus ada pembimbing. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam bukunya Tanwirul Qulub mengatakan wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru mursyid yang dapat membimbing ruhaninya menghadap kepada Allah. Kenapa wajib? Karena kembali kepada Allah itu wajib. Di Tenggarai tidak bisa kembali tanpa pembimbing. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Kembali ke Allah wajib. Tidak bisa sampai tanpa pembimbing, maka mendapatkan pembimbing hukumnya wajib juga. Nah, sama dengan wudhu. Wudhu itu tidak wajib. Bapak Ibu sudah mandi, mau wudhu boleh, enggak wudhu enggak apa-apa, enggak berdosa. Tapi ketika kita akan sholat, tidak sah sholat tanpa wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Nah, begitu juga pembimbing tadi. Di Tenggarai tidak bisa kembali ke Allah tanpa pembimbing, sedangkan kita wajib kembali ke Allah, maka menjadi mencari pembimbing hukumnya wajib. Satu, ya. Nah, carilah pembimbing ruhani.
Ya. Yang dapat mengajari kita, membimbing kita agar kita usul ke Allah. Jadi kita ibadah itu bukan hanya sekedar tunggang tunggi, Pak. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi betul-betul usul ke Allah. Nanti kita lihat. Ya. Itu yang pertama, ada pembimbing. Setelah ketemu pembimbing, ketika Nabi SAW akan berangkat dulu, ya, apa yang dilakukan oleh pembimbing, oleh Jibril? Membelah dada Nabi. Dibelah dada, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan. Dada ini fisik, ya, zahir. Jantung itu lambang hati, batin. Berarti kita akan menghadap Allah harus bersih dulu lahir batin. Dibersihkan dulu lahir batin. Nah, ketika kita akan bersih lahir batin, nah, kita bertanya kepada mereka yang ahlinya, bagaimana cara membersihkan diri. Nah, nanyanya sama yang ngerti, jangan nanya sama yang nggak ngerti, Pak. Kalau nanya sama yang nggak ngerti, kita nggak ngerti, nanya sama yang nggak ngerti juga, itu sekolah pada ranguh namanya. Nah, sebabai pada bungkuk. Nggak akan ketemu, nanyanya sama mati. Maka ia pesankan betul oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang ngerti kalau kamu nggak tahu, gitu. Nah, jangan nanya sama yang nggak ngerti, gitu. Yang ahlinya, ya kan? Kita mau bertanya tentang tarekat, tanya yang ahli tarekat. Kita akan bertanya tentang syariat, tanya sama yang ahli syariat, gitu. Tidak bisa digeneralisasi, pokoknya semua ustadz itu ahli semua. Belum tentu, Pak. Ada yang ahli di bidang syariat, belum tentu dia ahli di bidang tarekat. Ada yang ngamalkan tarekat, belum tentu ahli di bidang hakikat ma'rifat. Jadi kita lihat apa namanya porsinya masing-masing. Nah, di belah dada. Dalam tarekat apa belah dada itu? Talqin zikir. Nah, jadi kalau ketemu guru mursyid, ketemu pembimbing, maka minta talqin zikir, belajar zikir. Makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, gitu ya, wajib bagi seorang hamba mencari seorang guru pembimbing yang dapat membimbing ruhaniyahnya usul kepada Allah. Nah, kalau kau sudah temukan, jangan tinggalkan dia sebelum kau dibawanya menghadap kepada Allah. Artinya sebelum talqin dulu. Nah, jadi bukan hanya ketemu ngobrol-ngobrol, bukan. Belah dada, bersihkan, talqin zikir. Nah, gimana cara berzikir itu yang benar itu? Nah, maka kita belah dada artinya talqin zikir. Nah, setelah dibelah dadanya, apa yang didatangkan Jibril? Kendaraan. Ya, apa kendaraannya? Namanya burak. Ya. Burak ini dicari atau diambil oleh Jibril dari taman burak dalam surga. Yang kondisinya pada saat itu sangat kurus. Ya, sangat kurus. Banyak burak-burak yang lain, yang gemuk-gemuk, tapi yang kurus ini yang diambil sama Jibril alaihissalam. Lalu dibawalah menghadap kepada Nabi. Nah, dalam riwayatnya itu kan begitu di depan Nabi si loncat-loncatlah si burak kan. Sampai ditegur sama Jibril alaihissalam. Kenapa kamu loncat-loncat? Apa enggak mau ditunggang oleh Muhammad? Ya bukan begitu ya Jibril katanya. Sebelum Muhammad naik punggung saya kepingin Muhammad itu janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Janji apa burak? Wahai Muhammad, kalau kau sudah naik punggung saya, jangan ada lagi orang lain yang naik punggung saya selain kau sendiri. Itu satu permintaannya. Yang kedua, kalau kau akan masuk surga, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Nah, burak aja nggak mau dimadu, Pak. Nah, ya nggak mau dia yang lain-lain. Ya,
Jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Ya, kata Nabi. Wahai Muhammad, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Oleh Nabi ditaruhlah tangannya di atas punggung burak itu. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, si burak ini senangnya bukan main, gembiranya bukan main. Sampai-sampai tubuhnya tidak mampu menampung ruhnya. Besar, tinggi, gemuk. Apa yang kita bisa paham di sini? Ini kan kisah cerita. Ceritanya itu kan ada maksud, gitu ya. Ada tujuan. Apa yang bisa kita paham? Kata Nabi, burak yang saya tunggangi waktu Isra Mi'raj itu tunggangan para nabi sebelum aku. Apa yang menjadi tunggangan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Mulai dari Adam alaihissalam sampai ke Nabi Syed, sampai Nabi Idris, terus berikutnya sampai ke Nabi Muhammad. Hanya satu tunggangannya, Pak. Ya, la ilaha illallah. Semuanya bawa itu. Kalau syariatnya beda-beda, tapi kalau tunggangannya, misinya satu. Tauhid. Datang Nabi Adam bawa la ilaha illallah. Datang Nabi Sis bawa la ilaha illallah. Datang Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Zakaria, dan seluruh nabi-nabi lah. Semuanya bawa misi yang satu. La ilaha illallah. Berarti ini buraknya itu, Pak. Ya. Cuman masalahnya, kalimah tauhid ini semenjak ditinggalkan Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, ini tauhid nggak dipakai orang lagi, Pak. Orang sudah nyembah berhala, nyembah patung, nyembah api, nyembah matahari. Ya. Kalimat tauhid sudah ditinggalkan, maka istilahnya kurus. Burak ini. Nah, lalu kemudian dibawa oleh Jibril ke depan Nabi. Si burak minta janji. Apa janjinya? Kalau kau sudah naik punggung saya, jangan ada lagi orang lain yang naik punggung saya selain kamu sendiri. Artinya apa? Nggak ada lagi Rasul Nabi sesudah Nabi Muhammad. Ya, dan makanya kata Nabi, ana khatamul anbiya, saya penutup semua Nabi. Nggak ada lagi ya Nabi untuk menyampaikan kalimat tauhid itu selain Nabi Muhammad. Adapun berikutnya itu ada pengikut Muhammad. Disebut ulama-ulama, para ulama, bukan Nabi tapi para ulama. Ya. Kita ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Kalau kau akan masuk surga nanti jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Nggak ada orang yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Maka disebutlah la ilallah itu miftahul jannah, kunci pembuka surga. Ada itu satu la ilaha, ketemu kita. Jadi buraknya itu la ilaha illallah, kendaraan Nabi. Nah, ke dalam pandangan tarekat setelah talqin zikir dikasih amalan zikir la ilaha illallah. Nah, ini buraknya ini. Ya. Cuman di kita ini kadang-kadang buraknya itu dikurung terus, Pak. Nggak dikenderain. Ya nggak nyampai. Ya, nggak diamalkan. Ya, ditambatkan aja begitu. Nabi kan sudah dikasih dikenderainya. Hanya diamalkan. Nah, jadi burak itu la ilaha illallah. Nah, zikir. Nah, makanya zikir ini merupakan kebutuhan semua orang. Terutama kita yang beriman. Tapi kadang-kadang nggak terpahami, ya. Zikir ini seolah-olah hanya ya seremonial juga, gitu. Kayak tadi kita zikir, kan? Seberapa orang yang bisa mengikuti itu? Kenapa? Karena memang tidak dipelajari. Makanya saya bilang zikir itu, gitu ya. Ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Ini dari awal dulu sudah saya jelaskan, tapi nggak tahu nyambung apa tidak. Ya. Zikir syariat itu ucapan dan perbuatan. Baca Quran zikir, sholat zikir, baca kalimah la ilallah itu zikir. Itu zikir syariat.
Makanya kalau zikir syariah itu melalui ucapan dan perbuatan. Haji itu zikir, sedekah juga zikir gitu ya. Nah, dari sekian banyak model zikir dalam tingkat ini, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini yang paling afdal. Ini yang paling kencang gitu. Ya, paling besar pahalanya, paling gampang mengamalkannya, itu zikir la ilaha illallah. Makanya Nabi berpesan, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Tapi ini yang kita lalaikan, yang kita anggap remeh itu. Ya. Nah, kita banyak melaksanakan zikir sekarangnya, apalagi zaman sekarang kan. Rata-rata sami'na wa ata'na wa qranaka rabbana wa ilaikal masir, berbubar. Ya. Apa itu tujuannya? Ya. Nah, sedangkan Nabi sendiri berpesan, perbanyak zikir la ilaha illallah. Ini pesan Rasul loh. Ya. Tapi ini yang kita tinggalkan gitu. Ya, bahkan mencemoohkan gitu ya, bahkan menganggap bid'ah gitu. Padahal Masya Allah Pak, kalau paham zikir la ilaha illallah itu ya pasti menetes mata itu. Nah, makanya salah satu petunjuk kita lihat lagi dalam Al-Quran, ketika Nabi Allah Musa alaihissalam kaumnya meminta air, pada saat itu nggak ada air, lalu Allah perintahkan wa istasqal Musa ya qaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Ketika kaum meminta air kepada Musa ya, maka Allah perintahkan fadrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Nah kita ini kadang-kadang ceritanya cerita Nabi Musa memukul batu itu aja. Enggak, ini petunjuk. Lagi-lagi apapun yang tercantum dalam Al-Quran itu tuh petunjuk. Baik dia disebutkan dalam bentuk cerita atau perintah atau larangan, itu semua petunjuk semua. Nah sekarang mana petunjuknya ini? Wadrib bi'asakal hajar. Pelaksananya dulu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu sehingga batu memunculkan mata air. Akhirnya masing-masing kafilah tahu tempat minumnya masing-masing. Itu kan ceritanya. Tapi mana petunjuknya? Lagi-lagi harus kita cari. Nah, tongkat, mana tongkat? Apa maksud tongkat? Tongkat itu alat untuk berdiri. Kalau ibarat orang tua, dia kalau nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri. Berarti alat untuk berdiri. Nah, yang mau berdiri itu siapa? Tauhid yang harus berdiri. Ya, dalam hidup kita ini kan tauhid itu yang harus berdiri tegak itu. Alatnya mana? La ilaha illallah. Itulah tongkatnya, itulah alatnya. Ya, jadi tongkat itu la ilaha illallah. Wadrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkat ke batu. Mana batu? Nih hati kita nih yang batu yang keras ini. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asaddu qaswa. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras dari batu. Udah dikasih tahu ini lo perintah Nabi zikir, ini ayatnya, ini hadisnya, masih juga enggak mau. Keras kan hati kita ini. Ya, beda dengan zaman dulu, zaman sahabat dulu, ya. Bahkan kita ini kan sudah sering bacakan, gitu ya. Sami'na wa ata'na. Kami tahu, kami ikuti. Itu kan omongan kita. Ya, kita sampaikan, ya, karena itu ayat Al-Quran kan, sami'na wa ata'na. Sering kita baca, sudah salat. Tapi apa yang disampaikan nggak diterima, gitu. Karena sami'na wa ata'na. Kata Nabi, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak nyebut la ilaha illallah. Nah, kita tinggalkan, kita nggak mau pakai itu. Kan keras hati kita itu. Gitu ya. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Al-Quran, Allah yang perintah.
Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul, jangan bersuara. Ini perintahnya zikir di hati. Nah, paham enggak kita zikir di hati itu? Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Maka kita lakukan tadi, diam setelah zikir la ilaha illallah, zikir jahar, diam. Itu zikir ngelatih hati. Nah, tapi kena nggak paham, sudah bubar. Jadi di tempat duduk masing-masing. Kenapa? Kena nggak paham. Ya, kita zikir diam itu ngajar hati kita ini loh. Ya, supaya hati ini tahu cara zikirnya. Karena orang ini bisa meninggal semua, Pak. Nggak ada manusia yang hidup selamanya di dunia ini. Nah, ketika kita akan meninggalkan dunia ini, apa kendaraan yang kita pakai? Ya, nah. Kalau istilah saya, ada kendaraan darat, ada kendaraan laut, ada kendaraan udara. Siapkan 3 kendaraan ini. Kendaraan darat apa? La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilallah, dia masuk surga. Ini bukan tawaran murahan, saya bilang. Ini tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu ketika orang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Ya. Jadi jangan dipahami bahwa kalau begitu ingat-ingat aja, sebut la ilallah kalau mau mati itu masuk surga. Enggak begitu, enggak. Saking susahnya. Ini kalau sudah ini terkunci, gimana? Kadang-kadang jauh hari belum mati sudah nggak bisa ngomong lagi, sudah kena stroke. Nah. Jadi saking sulitnya, makanya katanya matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Oh, kalau begitu biasakan dulu nyebut la ilaha illallah itu semasa masih sehat, supaya mau mati nanti sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, kan begitu. Ini kalau masih sehat begini jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Jangan harap mau dapat la ilaha illallah pada waktu mutadar. Nah, jadi itu istilah saya itu kendaraan darat. Nah, kalau masih bisa sebut kalimah la ilaha illallah. Tapi apa jadinya kalau mulut sudah terkunci? Ya, ibarat berkata orang, tinta sudah kering, pena pun sudah patah, kertas pun sudah robek, nggak ada yang bisa ditulis, nggak ada bidaya yang disebut. Ya, ini sudah terkunci. Ya. Udah kelu lidah, nggak ada lagi yang bisa disebut, nggak bisa dipakai lagi ini. Ya. Pakai kendaraan yang kedua, apa? Kendaraan laut. Apa kendaraan laut? Zikir dalam hati. Hati itu lautan tanpa tepi, Pak. Nah, jadi kalau disebut lautan tanpa tepi itu hati itulah. Nah, zikir khafi, nah itu perintah Allah tadi. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Zikir dalam hati. Diam, kita ngelatih hati zikir itu. Nah, makanya dalam tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Qadiriyah itu zikir jahar dengan la ilaha illallah. Naqsyabandiyah itu zikir dalam hati. Maka selesai kita sholat, zikir biasakan la ilaha illallah. Selesai la ilaha, jangan bangun dulu. Diam dulu zikir. Latih ini berzikir. Nah, kalau ini nggak terlatih, gimana cara ini berzikir? Ya, untuk ingat Allah itu gimana caranya? Semasih sehat aja kita nggak pernah berlatih. Ya, latihlah hati, maka diam. Nah, diam itu bukan diam kosong. Dia mengelatih hati supaya biasa zikir. Ya, itu satu. Itu yang kedua, itu zikir dalam hati. Itu perintah Allah itu. Wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jari minal qauli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Ya, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, tanpa bersuara. Nah, terus pelaksananya gimana? Bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit.
di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lengah, jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus napas tak ingat Allah, itu namanya lalai. Lalai dosa. Karena Allah perintahkan jangan lalai, kata Allah. Nah, itu dua, zikir pakai hati. Makanya setelah zikir jahar di kita, ya kan, jangan berdiri dulu, jangan sibuk cari tempat duduk, diam dulu. Nah, zikir. Makanya perlu talqin zikir, perlu belajar dulu. Ya, nggak cukup dengan ceramah, nggak cukup baca buku, gitu ya. Tapi betul-betul kita pelajari untuk kita amalkan, membenahi diri kita ini supaya usul ke Allah. Nah, kalau saatnya sudah dekat, ibarat kata orang, padang mahsyar sudah gempa, angin topan sudah datang, itu pasti akan berangkat. Apa kendaraan yang bisa kita pakai? Ya, padang mahsyar sudah gempa, angin ribut sudah datang, enggak urung lagi pasti berangkat. Nah, siapkan kendaraan untuk melaju, ya, kendaraan udara. Karena angin ribut kan sudah datang. Ya. Kalau pakai kendaraan laut nanti ombaknya besar, nanti tergoleng nanti. Nah, pakai kendaraan udara. Apa kendaraan udara? Zikir anfusiyah. Nah, keluar masuknya nafas. Ya, ibarat berkata orang padang mahsyar sudah gempa. Mana padang mahsyar itu ibaratnya? Dua jari di bawah pusat itu ibarat padang mahsyar. Coba perhatikan orang mau mati itu, Pak. Udah gini aja bawah pusatnya. Nah, kalau sudah itu terjadi, udah enggak urung lagi. Paling lama setengah jam lagi. Paling lama itu. Ya, angin ribut sudah datang, masuk napas sudah terengah-engah. Itu angin ribut sudah datang. Pasti berangkat, Pak. Pakai apa kita berangkat? Kalau nggak punya zikir anfusiyah. Ya, makanya kata Syekh Muhammad Jamil, jadikan zikir anfusiyah itu sebagai penjaga pintu kematian. Jadi bukan ini ceramah biasa, Pak. Ya, ini untuk mengajarin kita supaya punya persiapan memati itu. Gitu. Siapkan 3 kendaraan ini. Kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara. Ya, makanya perlu ada guru, gitu. Yang perlu yang tempat kita bertanya, tempat kita belajar. Bukan hanya penceramah. Kalau penceramah itu kan ya kalau kita setuju ambil, enggak ya udah. Tapi kalau guru bukan. Kalau guru itu fatwanya diikuti, perintahnya dilaksanakan. Itu namanya mursyid. Ini pembimbing namanya. Ya, nah, makanya kita harus ada pembimbing, ada guru tempat kita bertanya yang akan membimbing rohaniah kita usul ke Allah. Jadi pengajian itu jangan dianggap seremonial, Pak. Hanya ngisi waktu saja, bukan. Gimana membenahi ini loh. Kita mau pulang ke Allah itu. Nah, jadi 3 itu ya, yang perlu kita kaji, kita pelajari, kita terapkan, kita latih. Zikir jahar dengan la ilallah, zikir khafi dengan ismuzat, dan zikir anfusiyah. Nggak mungkin orang akan mengajarkan kita, Pak, kalau kita nggak mau, Pak. Itu ya. Ya, ini bukan obralan ilmu, bukan, gitu ya. Betul-betul kita membutuhkan itu. Nah, itu makanya ada kendaraan Nabi waktu Isra Mi'raj itu pakai burak, gitu ya. Nah, setelah itu berangkat, ya. Ya, kita lihat burak ini. Kenapa dia kurus? Ya, itu tadi karena nggak dipakai orang lagi. Nah, kata si burak sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh di atas punggung saya. Tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, si burak itu senang gembira, bukan main. Artinya apa? Sampai dia gemuk besar, tinggi. Gitu ya. Artinya Nabi SAW mendakwahkan kalimat tauhid ini dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari tersebar ke seluruh jazirah Arab. Bahkan sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Hanya waktu yang singkat, lebih kurang 23 tahun, Pak. Bayangkan Nabi Nuh mendakwahkan kalimat ini 900 tahun. Yang masuk cuma 40 pasang.
Anda tidak ubahnya mencacahkan tangan ke atas punggung burak sebentar. Nah, makanya tersebar ke seluruh jazirah Arab. Gemuk lagi lah si burak ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya kita pandangan tarekat. Jadi betul-betul Isra Mi'raj itu adalah pedoman, ya, pedoman kita untuk kembali ke Allah gitu. Kalau mau betul-betul kembali, contoh Isra Mi'raj. Maka saya bilang tadi Isra Mi'raj sebuah peragaan. Begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah. Itu pandangan tarekat. Masih panjang sebenarnya kalau kita mau kupas, tapi kita dibatasi waktu. Mari kita lihat dalam pandangan hakikat. Isra Mi'raj dalam pandangan hakikat. Nabi itu Isra Mi'raj itu dari Haram ke Aqsa. Haram itu di Mekah, Aqsa itu di Palestina. Terus naik ke langit. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai Sidratul Muntaha baru ketemu Allah. Bayangan kita di mana? Jauh di sana. Alangkah jauhnya Tuhan itu. Apakah kalau mau ketemu Allah itu harus ke Aqsa dulu? Ke Palestina dulu, lalu kemudian naik ke langit? Padahal kata Allah, nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku itu ada di dirimu sendiri. Kenapa kau nggak tahu? Gitu. Ternyata ada di diri kita, Pak. Ya, jangan dibayangkan ketemu Allah itu di langit sana. Alangkah jauhnya Tuhan itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Jadi ada di diri kita. Di sini kita cari, Pak. Berangkatnya dari mana? Dari Masjidil Haram. Ada apa di Masjidil Haram? Ada Baitullah. Nabi itu dibawa oleh Jibril, digotong Jibril ke Telaga Zamzam dekat Baitullah. Berangkatnya dari situ. Mana Baitullah di diri kita? Hatimu itulah Baitullah itu. Berangkatnya dari situ, Pak. Dari Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Tempat yang diharamkan. Artinya apa? Haram ngaku-ngaku. Ngaku pintar, ngaku kuasa, ngaku berilmu. Berangkat dari situ, dari nol, dari kosong. Artinya apa? Ikhlas. Berangkat dari hati. Itu dari Masjidil Haram. Ya. Yang ada Baitullahnya di situ. Ya. Nah, berangkatnya di situ. Mau Bapak belajar tasawuf, berangkatnya kan dari sini. Mau belajar zikir, mau melaksanakan sholat, kan dari sini dulu. Dari hati dulu, dari Baitullah itu dulu, dari Haram itu dulu berangkatnya. Nah, setelah dari Haram, ya, berangkat ke Aqsa, artinya dibawa, ini tubuh ini dibawa apa? Ya, dibawa sholat, dibawa untuk zikir. Bukan hanya di hati tapi enggak dilaksanakan, gitu. Makanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai ke Aqsa. Masjid Haram itu mana? Yang ada Baitullahnya. Baitullah itu di mana? Di hati kita. Nah, berangkatnya dari yang diharamkan. Diharamkan ngaku-ngaku punya, ngaku-ngaku kuasa, ngaku-ngaku punya ilmu, ngaku-ngaku hebat. Nah, artinya dikosongkan dulu. Munculnya di mana? Dari hati. Terus ke Aqsa, kemana? Ini. Tubuh kita ini dibawa. Bapak Ibu datang ke masjid ini kan dari hatinya mau kan. Akhirnya tubuhnya datang. Coba kalau hatinya nggak mau kan tubuhnya nggak datang. Ya. Bapak Ibu mau belajar zikir karena dari hatinya dulu. Setelah hatinya mau baru tubuhnya datang kepada guru. Kan gitu. Nah, jadi berangkat dari hati kita sendiri. Nah, cari. Nah, dari Aqsa ini sudah dibawa ini. Ya. Untuk sholat, ini bawa kita untuk belajar zikir, gitu ya. Naik ke langit supaya ketemu Allah, begitu. Mana langitnya itu? Jangan dibayangkan langit di sana. Cari Tuhanmu itu dalam dirimu. Ya. Irji' ila rabbi. Coba kembali kau ke Tuhanmu sendiri. Ada di dirimu sendiri.
Ya. Naik ke langit. Mana langit? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa samaituha sadran. Saya bangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. Ini langit lapis pertama. Di atas sudur ada langit kedua, qalab namanya. Di atas qalab ada fuad. Di atas fuad ada saqab. Di atas saqab ada luban, langit kelima. Dalam luban, di atas luban ada sir, langit ke-6. Dalam sir ada sirusir, langit ke-7. Dalam sirusir ada nur. Dalam nur ini Sidratil Muntaha. Ya. Sidratil Muntaha itu apa? Kesadaran yang tinggi. Kesadaran terakhir. Ya, Sidratil Muntaha, nur. Di atas itu ada aku, kata Allah. Yang tak ada Tuhan selain aku. Baru ketemu Allah. Di mana? Ya di sini. Nah, secara ma'rifat, pelaksanaan Isra Mi'raj dalam sholat. Makanya as-sholat mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya si al-mu'min. Mi'rajnya ruh kita naik. Gitu. Itu pelaksanaan Isra Mi'raj itu dalam sholat. Maka disebut oleh-oleh dalam sholat. Karena mulai diperintahkan ketika Isra Mi'raj itu. Tapi pelaksanaan Isra Mi'raj itu digambarkan dalam sholat itu sendiri. Maka pakai kendaraan. Siapa yang sholat? Muhammad yang sholat. Mana Muhammad? Ruh kita itu. Sifat bagi Allah. Gitu. Nah, ruh kita itu yang sholat. Pakai kendaraan. Mana? Ini kendaraan. Jasad ini kendaraan. Makanya Burak itu mukanya kayak orang. Badannya binatang. Ya ini. Ya. Jasad kita inilah, diri kita inilah, mukanya kayak orang. Banyak yang bentuknya manusia, tapi isinya binatang, Pak. Ada. Bentuknya aja orang, tapi kelakuannya binatang, gitu. Itu kendaraan, ini kendaraan dibawa ini, gitu. Ya. Menghadap kepada Allah itu. Jadi bukan hanya di dalam, tapi ini dibawa, ini ibarat kendaraan. Mukanya seperti orang. Jadi jangan kita terobsesi mukanya kayak wanita cantik gitu. Bukan. Ya. Wajuhuhu kawajhin nas. Mukanya kayak orang. Ya. Tapi kelakuannya binatang. Karena di diri kita ini cukup, Pak. Kelakuan binatang ada di sini, iblis juga ada di sini, gitu. Malaikat juga ada di sini. Gitu. Bawa ini kendaraan ini. Hadap kepada Allah. Nah, jangan sampai kita hanya sekedar cerita Sri Mulyani, tapi kita tidak terapkan dalam hidup kita. Nah, setelah kita berangkat, ya ini, mana haram, nah, sudah saya jelaskan. Ke Aqsa, naik ke langit. Langit satu disebut dengan As-Sudur. Ini lapis pertama, langit. Maka di langit pertama ketemu Adam. Ya. Ketemu Nabi Adam, gitu ya. Ya, ini artinya masih dalam konteks lahiriah syariat, ya. Yang mudah-mudahan kita diberi Allah petunjuk, Pak. Jadi ini kajian-kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ini memang membutuhkan kesungguhan, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kemauan. Ya, bukan hanya dengar-dengar cerita, dengar-dengar ini, bukan. Betul-betul ada kemauan, baru kita bisa mendapatkan. Ya, karena kita terapkan dalam hidup kita. Tujuan kita kan ini hanya satu, Pak, ingin kembali ke Allah, itu aja. Ya, makanya jangan jadi barengi amaliah kita itu dengan yang lain. Kita ini kan masih banyak diimbangi. Kenapa ibadah? Supaya masuk surga, supaya dapat pahala. Nah, mindsetnya itu ke surga sama pahala itu aja. Ya, banyak-banyak baca ini supaya dapat pahala, masuk surga. Saya kira enggak zamannya lagi, Pak, kita udah tua-tua begini. Ya. Yang perlu bagaimana usul ke Allah, itu aja dulu. Kenapa? Karena urusan pahala itu otomatis, Pak. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Asal berbuat dapat balasan. Berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Itu aja. Otomatis. Ngapain diminta?
Maka saya bilang orang yang beribadah minta pahala sama saja mancing ikan dalam ember. Ikan sudah dalam baskom, Pak, dipancing. Tidak ada kerjaan. Itu bazir. Nah kalau mancing saya bilang yang ikan liar, yang ada di kolam, di sungai, di laut, itu yang dipancing. Mana yang masih liar? Ridho Allah itu masih liar itu. Ya, nemen kita ibadah seumur hidup apa sudah dapat jaminan ridho Allah? Enggak ada jaminan. Maka yang perlu kita minta ridhonya. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho Allah. Benar. Dapat pahala, ngapain diminta? Udah janjikan. Nah, satu, surga itu nggak bisa dibeli dengan ibadah kita, Pak. Ya, jangan kan beli surga, bayar kelingking aja nggak kebayar. Ya, surga itu rahmat Allah, pemberian Allah, makhluk itu. Ya, nah. Yang kita kejar ini bukan kembali ke makhluk, kembali ke Allah yang punya surga itu. Ya. Itu yang harus dikejar. Maka surga sesungguhnya itu bukan yang ada bidadarinya, gitu ya. Yang surga yang sesungguhnya kembalinya diri kita kepada Allah. Itulah surga yang sesungguhnya. Kalau yang bidadari itu kenikmatan. Ya. Cuman kita, nih apalagi bapak-bapak kepingin betul masuk surga karena banyak bidadari. Ya. Tapi nanti ibu-ibu nuntut nanti nggak ada bidadara. Kenapa nggak ada bidadara di dalam surga? Kok adanya bidadari saja. Kayaknya menyenang-nyenangin bapak itu. Maka nuntut ibu-ibu. Kenapa kok nggak ada bidadara? Kok ada bidadari saja? Kenapa Pak? Nggak ada bidadaranya. Karena puncak kebahagiaan laki-laki itu wanita, Pak. Kalau puncak kebahagiaan wanita bukan laki-laki, bukan, duit. Perhiasan. Iya. Maka digambarkan perhiasan-perhiasan indah-indah dalam surga itu. Itu kesenangan wanita. Ya, yumtahanul mar'atu bil zahab wa yumtahanur rajulu bin nisa. Perempuan diuji dengan duit, laki-laki diuji sama perempuan. Makanya walaupun duitnya habis banyak, nggak masalah bagi laki-laki. Yang penting dapat yang mudah. Karena itu kepuncak kebahagiaannya itu. Nah perempuan juga begitu. Yumtahanul mar'atu bizahab. Perempuan diuji sama duit. Nggak apa tua-tua, yang penting banyak duitnya. Jadi makanya di surga itu digambarkan ada bidadari untuk laki-laki, banyak perhiasan untuk perempuan. Itu ya. Dan itu kebahagiaan. Maka saya bilang kebahagiaan, ya, kebahagiaan kan relatif. Makanya surga itu bertingkat. Gitu. Dari dunia ini kan sih kita bisa kita perhatikan kebahagiaan kan relatif. Ada orang kaya bahagia dia kalau makanannya banyak penuh meja, ada rendang padang, ada sop buntutnya itu, ya, ada satenya, senang gitu ya. Nah, tapi apakah dia enak makan? Belum tentu Pak. Banyak makanan enak, belum tentu enak makan. Ya, nah kebahagiaan kita orang bawah, ya mungkin nggak seperti itu. Pokoknya ya kebahagiaan kalau sudah ada ikan asin goreng ya jadilah gitu. Udah senang lah itu kan. Makanya kebahagiaan itu relatif. Maka disebut surga itu bertingkat-tingkat, Pak. Nah, jadi walaupun makanan enak banyak, belum tentu enak makan. Makanan enak banyak, ada rendang padang, ada sop buntut, ada sate. Tapi yang bersangkutan sakit, Pak, nggak enak makan. Ya, mendingan nyembelih ayam sakit, yang penting kita sehat. Daripada nyembelih ayam sehat cuman kita sakit gitu. Enggak habis ya. Ayam sehat disembelih cuma kita aja sakit. Aduh, ngelihat udah enak kita. Nah, cuman kalau kitanya sehat, biar ayam sakit disembelih habis itu. Laju. Jadi mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu ini pencerahan pagi ini. Ya. Ya, mungkin kalau masih ada waktu kita diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kira-kira
Ya. Oh ya biar. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Ada pula kendaraannya sejadah, seterbang. Katanya wali Allah. Jadi siapa yang dikatakan wali Allah? Yang ditanyakan apa sejadah ke wali Allah? Wali Allah. Siapa yang ada juga katanya wali setan. Yang dimaksud wali setan yang mana? warisan apa? Wali setan. Nah, kira-kira kepentingan Bapak untuk mengetahui itu apa? Apa Bapak mau mengikut setan atau gimana? Iya, jangan katanya. Nah, inilah yang jadi masalah ini, Pak. Nah, kalau menurut saya, apa yang menjadi kepentingan diri kita, itu yang kita diskusikan. Jangan kata orang, gitu. Akhirnya nggak masuk ke diri kita. Habis waktu kita, tapi nggak bermanfaat. Makanya kalau di Arafah, itu saya bilang sama jamaah, kalau bertanya itu, bertanyalah yang ada kepentingan diri kita. Saya dulu pernah ada bertanya, Pak Buya, katanya saya mau tanya, katanya. Itu tetangga saya itu kan kiai, gitu. Cuman anaknya nggak sholat, katanya. Menurut Buya gimana? Kamu salah alamat, ngapain nanya sama saya, anak orang. Gitu. Yang begini-begini nggak penting, gitu. Tanya sama bapaknya, kenapa anak kamu nggak sholat, gitu. Nah, jadi jangan membicarakan orang lain, Pak. Ya, kita nambah-nambah dosa aja. Bicarakan apa yang menjadi kepentingan diri kita. Supaya kita terapkan dalam kehidupan kita, memperbaiki diri kita lebih baik dari sebelumnya, gitu. Apa kata orang ada sejadah terbang, itu kan? Apakah wali Allah yang terbang di laut? Ya burung pipit juga terbang juga di laut sana, gitu ya. Jadi nggak penting itu sebenarnya. Itu kan hanya karamah-karamah saja, bisa saja kalau berkehendak mah. Gitu. Tapi wali Allah itu apa? Alat peraganya Allah. Ya. Kita ini kan alat peraganya Allah. Ya. Maka kita disebut dengan khalifah Allah. Khalifah Allah itu apa? Alat peraganya Allah. Memperagakan sifat Allah dalam hidup kita. Allah Maha Pengasih. Nah kita peragakan. Suka nolong orang. Suka ngasih. Allah Maha Penyayang. Kita sayang kepada semua makhluk Allah. Nggak ada kebencian. Allah Maha Pengampun, kita terapkan dalam hidup kita itu suka memaafkan kesalahan orang, nggak ada dendam. Nah itu jadi hidup kita itu memperagakan sifat-sifat Allah. Semakin banyak sifat Allah kita peragakan, semakin mulia dipandang Allah dan dipandang makhluk. Itulah waliullah. Nah kita ini kan banyak memperagakan sifat setan, sifat belis, ada. Tersinggung dikit dendam sampai berminggu-minggu nggak teguran, itu belis itu. Iya, nggak kepilih lagi jadi pengurus, nggak datang-datang lagi ke masjid. Gitu. Nah, itu bukan sifat Allah begitu. Gitu. Jadi kita ini makhluk ini menjadi khalifah Allah di bumi, artinya alat peraganya Allah. Nah, jadi semakin banyak sifat Allah kita peragakan, itu semakin mulia. Nah, itu para wali Allah itu. Mereka memperagakan sifat-sifat Allah, bukan sifat belis yang mereka peragakan. Nah, kita ini banyak sifat belis yang kita peragakan. Belum jadi wali Allah itu. Wali Allah. Nah, ini juga nih kemarin itu kan di pondok itu kan ada SMP. Ada nih kepala sekolah. Ada istilahnya kan sekarang dulu kan PDB, PPDB, panitia penerimaan
Ya, peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru. Saya bilang kalau anak didik itu artinya guru itu yang memaksa anak supaya tahu. Jadi bukannya anak yang berusaha untuk tahu. Maka yang benar itu menurut saya bukan peserta didik. Ya makanya banyak anak-anak kita yang nakal-nakal ngelawan gurunya. Kenapa? Karena guru memaksa anak supaya tahu. Padahal anak sebenarnya nggak mau tahu kan gitu. Nah makanya benar murid bukan anak peserta didik saya bilang. Gitu. Murid kalau murid berkehendak untuk tahu gitu. Jadi guru membimbing gitu. Ini karena kalau zaman sekarang ini kan peserta didik. Jadi seolah-olah ya guru itu dia yang memaksa anak supaya tahu. Padahal anak ini belum tentu mau kan gitu. Makanya banyak anak-anak yang nakal itu. Ya, enggak mau patuh sama orang tua apa mau gurunya. Ada. Maka yang benar itu yaitu murid gitu. Kalau muridun orang yang berkehendak. Ya, berkehendak dia yang mau tahu, dia yang belajar, guru hanya mengarahkan, guru memberikan pengertian gitu. Nah, enggak tahunya sekarang katanya sudah dirubah katanya. Enggak lagi peserta didik katanya. Sudah jadi mau kembali ke seperti dulu murid lagi. Ya gitu Pak. Itu yang pertama tadi, ya terbang sejadah hanya nanti, ya coba dulu. Kata orang. Ya, kalau Bapak mau nanti lihat ya mudah-mudahan ada dapat itu. Apa tuh? Ya bukanlah boleh bukan wali Allah itu boleh. Wali Allah itu banyak sifat Allah yang dia pakai. Coba perhatikan para wali Allah itu selalu ingat ke Allah. Mereka itu selalu sayang kepada siapa saja, suka menolong orang, itu kan? Itu wali Allah itu. Apa? Ya banyak. Kalau wali setan itu banyak sifat setan yang dia pakai. Ya. Mendendam begitu kan? Itu wali setan itu. Ya. Ya. Silakan kalau ada. Biasanya ibu-ibu langsung paham, nggak mau nanya. Ya, makasih. Terima kasih kepada diskusi yang telah menyampaikan luar biasa banyak ilmu serta pengajaran. Mudah-mudahan bisa menjadi tawaran kepada kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan di mohon kepada yang untuk bisa. Baik, kita doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita tutup sama-sama. Mohon maaf silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Aba Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Aba Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya
Dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.